Cerita seorang pengacara yang merantau ke kota besar Jakarta. Sang pengacara pun menatap si asisten dengan tatapan penuh nafsu. Sampai akhirnya si pengacara mengutarakan keinginannya. Aku ingin menciummu. Ternyata wanita tersebut merupakan istri baru si pengacara. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian. Karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis. Karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus kayak gitu, yang kedua kalian wajib follow Instagram Denny Seresta. Cocok follow it si Coco Cici. Terus kayak gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus kayak gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku. Yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu. Oke, semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Kembali ke Denis Cagesta, pembela kebenaran dan keadilan. Hari ini segmen yang kalian suka juga, namanya segmen Detektif Conan, ya nggak sih? Tapi hari ini gue ada kabar baik guys. Gue tuh udah lama banget nge-konten karena gue kangen sama kalian. Gue tuh baru aja balik dari Bangkok. Kapuntap, sawadikap. Nah terus segitu di Bangkok itu ya guys ya. Gue mau di Bangkok itu gue ketemu banyak orang. Nah terus gue dengerin cerita-cerita dari banyak orang gitu guys. Nah sekarang gue mau ceritain lagi ke kalian. Ini ada sebuah alkisah mengenai seorang pengacara. Gue dapet ceritanya dari Bangkok. Mau apa lo? Detektif Conan hari ini mau bacain dongeng. Alkisah tentang sang pengacara yang merantau ke kota Jakarta. Gitu. Nah itu mah gak apa-apa, hebat. Merantau ke kota Jakarta dan istrinya banyak. Apa tuh? Kayak apa dongengnya? Kita langsung bacain yuk. Pasti kalian penasaran kan? Ini ada alkisah ya guys ya. Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Itu yang penting. Soalnya kemarin di Bangkok tuh banyak ketemu temen-temen gitu. Ada yang pengacara, ada yang bukan, ada yang botak, ada yang gondrong. Banyak temen gue di Bangkok. Nah mereka tuh curhat sama gue gitu. Jadi gue mau ceritain salah satu curhatannya dari pengacara-pengacara itu. Oke, mari kita mulai. Alkisah cerita seorang pengacara yang merantau ke kota besar Jakarta. Alkisah di sebuah desa kecil yang jauh dari perkotaan, hiduplah seorang laki-laki dengan kehidupan sederhananya di Provinsi Sumatera Utara. Hidup selayaknya bocah biasa yang sudah dihadapi dengan kerasnya hidup di masa itu. Hidup memang keras ya bang. Dari mulai membantu orang tuanya dalam mencari uang untuk menghidupi keluarganya, membantu orang tuanya untuk berdagang, tapi kesibukan yang seperti itu tidak menggugurkan niatnya dan mimpinya untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Nanti juga akan ada dongeng itu, alkisah pengacara dengan pendidikan yang tinggi. Next ya. Dengan tekad kuatnya, next ya, karena kali ini kita mau lebih fokus ke alkisah tentang istri-istrinya. Dengan tekad kuatnya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di hari tua, anak tersebut pun menempuh pendidikannya dengan sangat tekun. Mulai dari sekolah dasar sampai lulus sarjana, ia selesaikan dalam kurun waktu yang cepat. Ini bukan cepat kali yang nulis skrip, kecepetan. Bukan dalam kurun waktu yang cepat, kecepetan. Gimana sih ini penulis naskah gue? Di masa kuliahnya, ia bertemu dengan seorang wanita yang dijadikan pendamping hidupnya. Wanita tersebut bernama Ner.
Hidupnya, ini inisial atau apa sih, kok kayaknya pernah dengar ya. Hidupnya sebagai seorang kepala rumah tangga dimulai dengan sahnya pernikahannya dengan Ner. Di usia pernikahannya yang semakin matang, lelaki itu dengan istrinya pun dikaruniai 4 orang anak perempuan. Puji Tuhan. Istrinya adalah orang yang sangat membantu lelaki itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak. Bahkan sampai lelaki tersebut menyelesaikan sekolah S3-nya. Nama istrinya itu tidak luput untuk ditulisnya di lembar awal tesisnya. Walaupun kehidupan rumah tangga mereka terlihat sangat indah, tapi sang pengacara memiliki keinginan untuk memperistri 1 orang wanita lagi. Hah? Kok kelihatannya indah tapi dia memperistri 1 orang lagi sih? Gimana sih? Sebut saja Ernie. Tapi kan gak boleh gitu dong, kasihan loh si Ner. Kan si Ner itu kan yang membantu kehidupan abang pengacara ini, ya kan? Yang membantu. Sebelumnya kan abang pengacara ini tuh biasa-biasa aja gitu kan, biasa-biasa aja. Dan dia di full support sama istrinya yang ini, si Ner ini. Kok bisa nikah lagi ya? Teganya. Dengar-dengar anaknya sampai kesel semua loh. Tapi mereka kan Alkisah, ya gak tahu juga sih ya. Pernikahan keduanya ini tidak berlangsung lama. Meski sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Karena kesibukan lelaki itu yang saat itu menjadi pejabat di daerahnya. Oh, seperti pejabat. Sang istri merasa kalau lelaki tersebut tidak punya cukup waktu untuk dia dan anak-anaknya. Dan rasa kecewa sang istri pun berakhir dengan keputusan perceraian. Entah apa yang ada di benak lelaki itu, walaupun sudah menikah, tetapi ia masih menginginkan untuk menikah lagi. Ya, gue juga bingung ya, udah nikah, udah anaknya udah banyak, udah 5 nih anaknya ya. 7, 6 dong, udah 6 ya. Sampai sini 6 ya. 6. Dari Akisa ada 6 anaknya, istri 2. Ya sudahlah, nasi telah menjadi bubur. Perpisahan lelaki itu dengan istri keduanya tidak bisa untuk disatukan kembali. Waktu pun terus berjalan, tidak kapok dengan gagalnya pernikahan keduanya. Lelaki tersebut pun menikahi seorang wanita lagi dan dikaruniai seorang putri. Hah? Hobi ya? Ini sekarang kita hitung istrinya 3, oke. Istri 3, anaknya 8. 7. Dikaruniai seorang putri. Tetap saja pernikahan ketiganya ini tidak berjalan sebaik pernikahan pertamanya. Akhirnya cerai juga. Kenapa sih hobi banget nikah? Kan kita harus memikirkan perasaan perempuan yang bersama dia. Apalagi orang yang membantu dia dari susah. Gak boleh gitu loh. Walaupun sudah menikah 3 kali, Ner sebagai istri pertama tetap menjadi istri yang setia. Beberapa anak yang lahir dari pernikahan kedua dan ketiganya tetap dibesarkan oleh Ner. Baik banget Ner. Ner sangat setia kepada lelaki tersebut yang mendampingi lelaki tersebut sampai menjadi anggota dewan hingga menjadi pengacara. Emang sebelumnya bukan pengacara ya? Seperti kesetiaan sang istri pertama tidak memiliki makna. Sakit aku tuh bang, sakit. Yang cukup untuk lelaki yang telah menjadi pengacara tersebut. Sakit aku tuh bang. Pengacara tersebut berada di puncak karirnya. Ia malah terpikat oleh seorang model seksi bernama BL. Yang aktif berkarir di ibu kota, sang pengacara merasa ia memiliki harta yang cukup untuk meminang BL. Dan akhirnya mereka menikah siri di tahun 2016. Tapi kok hartanya cukup untuk meminang BL, tapi kok jamnya KW? Bingung. Tidak tanggung-tanggung. Pernikahan siri tersebut dimahari sebesar 1 miliar rupiah. Apa? Dari duit klien ya? Nilai yang cukup fantastis untuk sebuah pernikahan yang hanya berlangsung 1 tahun saja kontraknya. Hah? Karena BL merupakan seorang model yang aktif di ibu kota, tidak sedikit media yang memberitakan pernikahan mereka. Sampai gosip making pun yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut hanya kawin kontrak. Dan itu tersebar di jagat maya. Bagai tidak saling mengenal sebelumnya, perpisahan sang pengacara dengan BL pun dimulai dengan aksi saling lapor ke kepolisian. Walaupun berakhir dengan keputusan damai. Gue bingung, bukan mantan klien doang yang dilaporin, ternyata mantan bini juga ya. Setelah pernikahan 1 miliar tersebut berakhir pada Desember 2013, sang pengacara pun menikah lagi beberapa waktu setelahnya. Kali ini ia menikah dengan wanita dari kampung halamannya bernama AS. AS ini kelihatannya waktu itu dia paling cinta loh, kelihatannya.
Ini adalah pernikahan kelimanya. Hah? Hobi atau gimana sih, Bang? Pernikahan ini pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Amin. Subur ya, Bang. Pasti doyan toge. Pengacara ini pun terlihat lebih sering bersama dengan istri kelimanya ini. Bukan lebih sering, sangat sering, ya kan? Seperti seorang yang sangat disayang oleh pengacara AS, tidak pernah jauh dari sisi pengacara. Betul, terlihat dari kemana-mana, selalu bersama. Indahnya ya, kebersamaan itu. Tapi ingat, cinta tidak selamanya indah, kakak. Di perjalanan karir si pengacara yang semakin memuncak, kesibukan pun sudah menjadi hal yang wajib di hari-harinya. Perjalanan antar kota sampai antar pulau pun ia tempuh setiap hari. Perlu kalian ingat ya, AS ini dia tidak pernah jauh-jauh dari sisi pengacara. Bahkan adik kandung AS itu adalah supir dari si pengacara ini dan selalu mendampingi dia seperti layaknya ajudan gitu. Iya kan? Nah, dia selalu mendampingi. Kok bisa ya? Tapi mereka memesra ya, nggak mungkin ada cewek lain. Selain AS kayaknya nggak mungkin ada cewek lain habis itu. Lanjut. Di perjalanan karir si pengacara yang semakin memuncak, kesibukan pun sudah menjadi hal yang wajib yang ada di hari-harinya. Mensomasi klien, menggugat klien, buka rahasia klien, itu adalah salah satu hobinya dan kegiatan sehari-harinya. Terlihat dari postingan-postingannya di sosial media. Dan dia tidak merasa bersalah, tiap hari bukain rahasia klien. Bingung, gak takut ngaraku ya? Apa udah ngaraku? Perjalanan antar kota sampai antar pulau pun ia tempuh setiap hari. Bahkan dia bilang dia punya pulau, guys, kata pengacaranya. Merasa bahwa dirinya kian semakin sibuk, sang pengacara pun membutuhkan asisten pribadi alias Aspri untuk membantunya dalam menjalankan kewajiban yang ia pegang sebagai pengacara. Ia kan secara pengacara kondang terkenal di ibu kota. Ia kan kaget ya. Di sela-sela kesibukannya, ia bertemu dengan seorang wanita yang cukup mencuri perhatiannya. Tapi wanitanya kecuri nggak perhatiannya? Di pertemuan kali ini tidak berpikir untuk memperistri wanita tersebut. Singkat cerita aja ya. Ia ditutup dengan pemberian kartu nama dari si pengacara kepada wanita tersebut. Dengan harapan wanita tersebut akan menghubunginya kelak si Aspri. Kalau dia tidak perlu menunggu lama. Wanita tersebut pun langsung menghubungi si pengacara dan ia akhirnya bekerja sebagai Aspri si pengacara. Waduh, kalau dia itu gimana ya? Waktu pun terus berjalan. Oh iya, waktu pun terus berjalan. Ya iyalah, waktu berjalan. Namanya juga waktu. Kalau mundur bukan waktu, namanya pintu Doraemon. Mesin waktu. Waktu pun terus berjalan. Wanita tersebut pun melakukan pekerjaannya dengan cukup profesional. Bisa dilihat dari postingan-postingannya dia menjadi tuti alias tukang tulis. Nggak tahu tulis-tulisin apaan ya. Padahal apa yang diomong kan nggak ada isinya, tapi ditulis-tulisin. Ya kan omongannya kan ngejek-jekin mantan klien, somasi mantan klien, ngancem-ngancem orang. Ditulisin kayaknya tuh ya, kalau lihat bukunya isinya buku pengancaman. Kayak apa, ada tuh filmnya tuh, film kartonnya Death Note kali ya. Kalau Death Note kan nyata-nyatain nama korban, bukan korban, target. Kalau ini nyata-nyatain nama mantan klien, siapa nih yang mau saya somasi hari ini? Waktu pun terus berjalan, wanita tersebut pun melakukan pekerjaannya dengan cukup profesional dan sangat membantu sang pengacara dalam menjalankan tugasnya. Terlihat dari asisten yang kerap kali ikut membantu si pengacara saat tugas di luar kota. Sebuah kejadian yang tidak diharapkan pun terjadi saat si pengacara dan asistennya bekerja di sebuah kota metropolitan di daerah Sumatera. Saat mereka hanya berdua di dalam sebuah mobil, sang pengacara malah menawarkan untuk memberikan uang tambahan. Kan si asistennya mau melakukan hal tidak senonoh yang diinginkan pengacara. Sontak si asisten pun kaget dan dengan permintaan atasan tersebut merasa direndahkan, ia pun langsung menolak tawaran dari atasannya. Usaha sang pengacara tidak berhenti di kejadian itu. Ia pun tetap berusaha untuk merayu si asisten pada kesempatan lain. Kali ini mereka berdua sedang berada di sebuah hotel Emerald. Di mana tuh? Layaknya asisten pada umumnya. Si asisten pun berada di dekat sang pengacara, barangkali ada hal yang harus dia kerjakan. Namanya juga Aspri, ya standby lah, kayak Frida. Alfi kan juga harus di sebelah gue, standby, ya kan? Tapi anehnya pekerjaan yang diberikan oleh si pengacara itu sangatlah tidak biasa. Si pengacara meminta si asisten untuk merapikan pakaian dalamnya yang baru ia tanggalkan dari tubuhnya sembari dia mengenakan sarung dan melepas baju yang ia kenakan. Ih, six pack kali ya bang, ya kan?
Saya nggak pernah kan pakai sarung gitu kan. Nggak pernah loh ya. Afi bersihin ini yang saya pakai sarung doang gitu. Nggak pernah ya. Jangan loh. Omelin aku, tegur aku guys. Kalau atasan juga bisa punya salah. Kalau aku cuma pakai sarung doang keluar dari kamar, tegur aku WA. Itu untuk kebaikan aku juga kan. Jangan ya pakai sarung doang ke kantor, ke toko. Dengar-dengar juga ada yang pernah mau bunuh diri pakai sarung di apartemen. Mau lompat, nggak pakai baju, pakai sarung. Aduh, kasihan sarungnya bang. Aduh. Terus dia mau nih, si pengacara meminta si asisten untuk merapikan pakaian dalam yang baru ia tanggalkan dari tubuhnya. Merapikan apa sih? Miniset si abang. Oh kolor. Sempak. Disuruh digosok nggak? Cuci. Geri kali lah bang, aduh. Iya, gue jadi bayangin, aduh enggak banget deh. Aduh, abis nonton ini apa, 50 Shades of Grey. Sama 346 days, tau gak? 365 days, beda banget. Gue gak mau ngomongin lagi ya, gue gak mau ngomongin fisik. Sembari mengenakan sarung dan melepas baju yang kenakan, merasa itu adalah pekerjaan yang masih wajar untuk asisten lakukan. Si asisten pun merapikan pakaian dalam yang baru saja dilepas tersebut. Kok di otak gue miniset ya? Ternyata CD, sempak. Aduh, parah banget. Kasian. Dengan hanya mengenakan sarung untuk menutupi setengah dari tubuhnya, sang pengacara pun menatap si asisten dengan tatapan penuh nafsu. Gimana tuh tatapan penuh nafsu? Gimana sih? Tatapan, kalau nafsu gimana ya? Si asisten tampak bingung memaknai maksud dari tatapan tersebut. Ya bingung gak digituin tatapan tajam. Sampai akhirnya si pengacara mengutarakan keinginannya. Aku ingin menciummu. Aku ingin menciummu. Sambil pakai sarung. Hanya itu kalimat yang dikatakan oleh si pengacara di kamar hotel yang hanya berisi mereka berdua. Si asisten pun terkejut dengan permintaan atasannya itu. Jangankan asistennya, gua aja terkejut. Ya kan? Kalian pun pasti terkejut kan? Apalagi si AS. Habis nonton. Tak butuh waktu lama, si asisten pun langsung menolak permintaan atasannya itu. Mendengar penolakan si asisten, sang pengacara pun marah mulu deh bang. Dirinya tidak terima permintaannya ditolak oleh orang yang ia anggap sebagai bawahannya itu. Tetapi kemarahan itu pun cepat mereda. Sang asisten pun langsung bergegas meninggalkan kamar yang ditinggali atasannya itu. Kabur cuy. Ya iyalah kabur. Kalau gue jadi dia sih gue gak kabur, gue kontenin. Semenjak kejadian itu pun sepertinya memiliki dampak yang tidak bagus terhadap pernikahannya dengan AS. Ini kurang ini tulis. Harusnya di akhirnya ditanya. Makanya kalian pernah lihat nggak asprinya lagi? Nggak pernah kan? Itu alasannya. Semenjak kejadian itu pun sepertinya memiliki dampak yang tidak bagus terhadap pernikahannya dengan AS. AS yang yang kelihatannya sangat dicintai, yang selalu menemani dia kemana aja, dan selalu membela dia, dan selalu ikut-ikutan komen kalau ada yang ngatain, dan selalu ikut-ikutan mengkompori dia. Ia pun gagal mendapatkan kesetiaan oleh si sang pengacara kondang abang. AS pun mulai jarang terlihat mendampingi si pengacara, tanda tanya besar. Beberapa waktu setelahnya di tengah konflik yang dialami si pengacara dengan berbagai pihak, si pengacara pun menghilang tanpa jejak. Dihapus jejaknya sama Ariel. Di keramaian ibu kota, seperti merindukan rumah, ia pun kembali ke kampung halamannya. Kita kira dia lagi sedih ya kan waktu itu. Kita kira dia lagi sedih, lagi apa gitu kan, cari ilham. Seperti sedang merahasiakan kegiatan di kampung halamannya. Tidak seperti biasanya saat si pengacara tugas di luar kota, ia selalu mengunggah foto atau video di akun medsosnya. Tapi hal itu tidak terjadi kali ini. Ia benar-benar tidak mempublikasikan kegiatannya. Kecuali adalah satu oceh-ocehan dia yang gak penting itu. Hal yang tidak terduga pun terjadi. Sekembalinya dia ke ibu kota, terlihat seorang wanita yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dia pulang kemarin bukan sedih cuy, dia kawin cok. Kawin lagi yang ke-6. Bingung ya, dari sini aja ya, gue tuh dari kasihan tuh ya. Tapi gue pikir lagi, mana ada sih orang yang baik hatinya nikah sama istri banyak. Boleh gak sih dihukum Islam berapa kali sih? 4. 4 yang sah. 4 yang sah, 2-nya? Kan cerai, gak apa-apa. Oh gak apa-apa? Oh gitu ya, kalau udah cerai gak apa-apa. Tapi kan kasihan istri pertamanya dong yang dia dari susah. Iya kan? Sekarang dibawa-bawa lagi.
buat pencitraan. Hal yang tidak terduga pun terjadi. Sekembalinya Didi ke ibu kota, terlihat seorang wanita yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Kali ini ia tidak didampingi oleh AS yang sebelumnya. Selalu wanita setia mendampingi di berbagai kegiatan yang ia ikuti. Bahkan ikut-ikutan komen saat dia meminta duit kepada mantan kliennya yang diajak nikahin juga. Gue jadi bingung, banyak banget ya. Ada salah satu mantan klien si pengacara ini, ada juga yang diajak nikah, terus dia gitu komen, dia mintain duit. Terus si AS ini nimbrung juga. Bingung kan dengan ceritanya, gue juga bingung. Ternyata wanita tersebut merupakan istri baru si pengacara. Bayangkan hati AS. Yang menemani dia setia setiap saat. Bayangkan. Yang adiknya itu adalah staf dari, menjadi supirnya dari si sang pengacara itu. Bayangkan rasanya jadi adiknya. Iya kan, masih harus tetap ikut bekerja walaupun kakaknya sudah, kakak iparnya sudah nikah lagi. Jadi biasanya dia sama istrinya itu adalah kakaknya, sekarang si abang itu nikah sama orang yang gak dikenal. Dan bayangkan rasanya jadi dia masih kerja sama dia. Oh my God. Rahasia tidak selamanya bisa disimpan. Ya iyalah, bangke aja kecium, gimana rahasia doang. Apalagi ada detektif Conan. Sepandai-pandainya si pengacara menutupinya, pernikahan pun tercium oleh AS. AS pun marah kepada si pengacara dan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan tidak mendampingi si pengacaranya lagi. Masa sih? Pasti hancur tuh, kasihan sih. Oke lah. Akankah kehidupan si pengacara berjalan baik seperti sebelumnya? Atau malah ini menjadi sebuah bencana cinta untuk karir yang sudah ia bangun selama ini? Tunggu kelanjutannya di cerita berikutnya. Karena Alkisah seorang pengacara merantau ke Jakarta belum selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikannya. Tapi belum selesai sampai sini juga. Karena mendapat cerita dari DM-DM yang didapat juga katanya si sang pengacara ini katanya pernah DM-DM juga dengan salah satu orang. Jadi gue bacain nih. Dia tidak mau diekspos. Sebenarnya banyak DM-nya dia yang mau diekspos. Ada banyak sih. Ada yang namanya Evi atau Yasmin gitu, gue lupa. Ada juga namanya Era apa Are apa Ria apa gitu ya. Itu dari Golden Boutique Hotel kejadiannya ya. Kalau nggak salah ya, namanya juga Alkisah, jadi lupa-lupa gitu. Baru diceritain kemarin di Bangkok. Terus kayak gitu sama ada juga itu sih yang pacaran si Evi atau Yasmin gitu. Pantesan mereka itu pacaran padahal si Evi atau Yasmin ini tuh udah punya suami. Iya gitu, kalau nggak salah suaminya sampai meninggal. Mereka masih tetap pacaran, ya ampun jangan gitu kali bang. Kasihan loh suaminya. Terus kayak gitu ada juga ada yang DM gitu katanya. Jadi dia pernah DM ini minta tolong untuk minta bantuan hukum ke si abang. DM gitu, minta bantuan hukum. Abis itu diajaklah ketemu lewat si asistennya itu. Asistennya ada siapa gitu, gue lupa namanya. Namanya juga dongeng ya, lupa ingat wajar. Terus gitu diajak ketemu sama asistennya gitu di Jakarta. Abis itu ditawarin kalau mau kasusmu selesai, kita harus nikah. Digaji 5 juta sebulan. Ya gak mau lah orang kan niatnya dari ngefans mau minta bantuan diajak nikah. Iya kan, buset deh. Dia gak mau diekspos karena dia takut ada dampak sosial. Ya pastilah. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan abang pengacara ini konon katanya ada dampak sosial ya. Jadi total yang didapetin perhitungan dari sini adalah istrinya ada 6 sampai saat ini. Dan anaknya ada berapa? 8. Iya, subur ya bang ya. Minum pil KB boleh kali bang. Abang aja yang minum, kayaknya kan yang subur abang. Gimana bang? Gitu. Jadi sekali lagi ceritanya adalah fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, ini adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Begitulah sekian dan informasi Alkisah dongeng dari Detektif Conan. Terus udah gitu, jadi berapa? 6 istri sama 8 anak. Banyak ya. Tapi gak boleh gitu sih, menurut gue sih. Iya, gue gak ngerti sih ya boleh atau enggaknya. Cuman ya menurut gue ya harus memikirkan perasaan perempuan lah. Jangan semuanya lu gituin gitu. Gak boleh kayak gitu. Karena perempuan
menurut gue ya, gue gak tahu ngerti yang lain. Menurut gue perempuan seikhlas-ikhlasnya tetap aja ada sakit. Apalagi sama orang perempuan yang ada dari satu susah. Itu harusnya dibahagiakan. Karena siapa tahu itu rezeki lu dari situ bang. Gak boleh gitu. Mungkin abang terlalu banyak menyakiti hati istri-istri abang. Makanya dampaknya jadi kena azab seperti ini bang. Iya kan? Yang terjadi saat ini mungkin juga itu bukan karena abang jahat sama mantan kalian abang aja. Tapi karena abang menyakiti istri abang gitu. Orang sabar, orang diem, orang sabar bukan berarti ditindas bang, malah kawin lagi. Orang sabar tuh dihargai bang, gitu. Orang sabar tuh bukannya malah ditinggal kawin lagi. Istri sabar tuh disayang. Kalau misalkan abang tahu bikin salah, nyakitin istrinya, abang minta maaf dan gak melakukan lagi, bukan kawin lagi. Kawin lagi bukan solusi loh bang. Kasihan. Gitu. Jadi buat wanita di luar sana, tenang aja, gak semua lelaki seperti abang. Karena yang baik pasti ada walaupun jarang. Kok gue jadi gue yang curhat, ya kan? Intinya ya gitu ya guys ya. Udah sampai sini dulu Detektif Conan-nya karena mau tayang malam ini. Jadi mau cepet-cepet ya. Nextnya kalian mau kisah tentang apa lagi? Gue akan dongeng lagi. Dongeng ala Detektif Conan, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarin videonya. Bye! Salam dari Denis Charesa, pembela keadilan dan kebenaran. Karena diam berarti lemah dan mundur itu berarti adalah sebuah pengkhianatan. Jadi gue akan tetap terus maju seperti singa. Wow. Bye.